Tidak lama setelah wafatnya Yusha bin Nun, pemimpin benang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai mengisi kitabullah, sehingga muncul silang pendapat dan perpecahan di antara Jalut, pemimpin yang zalim di tengah kehidupan mereka. Pemimpin mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam. Selamat menuju kemari. Selamatkan diri kalian. Ayo, selamatkan diri kalian. Ya, benar. Aku melihatnya dari gerbang kampung kita. Aku bisa pastikan mereka sudah dekat. Pasti akan merampok kampung kita. Ayo lari. Ayo. Cepat, sekarang kumpul. Kalau ada yang melawan, habisi dan bakar rumahnya. Ayo, cepat. Ibu, aku takut. Ampun Tuhan, Tuhan, lepaskan kami. Ayo, cepat. Kasihan anakku. Mulai yang harus kalian taati. Dalam setiap bulan, kalian hargakan kalian. Jangan sampai ada yang telat menyerahkannya. Sedang apa kau? Hei, jangan lari. Aku ingatkan pada Tuanku Jalut. Kecuali kalian ingin mati. Lebih hanguskan kampung ini. Pasukan, ayo pergi. Demikian lalui dengan nestapa. Kemana perginya si tua bangke? Mau lari kemana ke orang tua? Aku Tuan. Rasakan ini orang tua. Tanganku. Ayo, keluar kau. Jangan jadi pengecut. Kalau berani, hadapi aku. Pengecut. Ayo, cepat keluar. Kalau berani, hadapi aku. Anak kecil kurang ajar. Rupanya kau yang telah menggangguku. Akan aku... Oh, rupanya kau hebat juga anak kecil. Kakek tidak apa-apa? Tenangku. Aku hanya berusaha saja, kek. Tapi yang menolong kakek adalah... Perkenalkan, namaku Daud. Oh ya, kakek... Aku datang dari kampung sebelah, nak. Lalu, laki-laki itu siapa? Adalah salah satu tentara Jalut. Aku lari dari kampung karena Jalut seluruh keluarga kakek dibunuh mereka. Dan rumah kami pun... Kalau kakek tidak keberatan, ikutlah denganku. Mungkin saudara-saudara... Terima kasih, nak. Kau baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikan. Pada masa itu, hidup pula Nabi San oleh para pemimpin Bani Israel. Subhanallah. Keluar. Saya Ehud dan teman-teman saya. Oh, nya tidak terkunci. Datang tuan-tuan. Mari, silahkan duduk. Baiklah, bagaimana kabar kalian? Apa ada Begini Nabi Allah, sebagaimana yang telah engkau ketahui, Lela. Ya, benar. Jalut dan pasukannya telah merampas seluruh hasil bumi, juga harta benda para penduduknya. Dan untuk membunuh dan membakar rumah-rumah. Saat ini... Ya, aku mengetahuinya. Namun, Allah kalian juga. Akan ajaran Nabi Allah, Musa alaihissalam. Allah, kalian membiarkan diri kalian tenggelam dalam urusan dunia. Oleh karena itu, Allah telah menghukum kalian dengan hadirnya Jalut, sengsara. Dan sekarang setelah merasa kesusahan, barulah apa yang kalian inginkan dariku. Wahai Nabi Allah, tolonglah kami. Kami sudah tidak harus. Kami ingin berperang melawan mereka semua. Kami untuk menjadi pemimpin perang melawan Jalut. Sejak diri kalian. Khawatirkan tentang kami, wahai Nabi Allah. Aku sangat kalian malah mundur. Bagaimana saat ini kami telah diusir dari kampung halaman kami. Kami tidak ingin seperti ini selamanya. Ya, tidak muntah dan jiwa kami. Itu benar. Kami tidak mau lagi. Ini aku akan berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah, pada kalian semua. Bagaimana?
Apa syaratnya? Ya, katakan saja syarat itu. Pun nanti yang akan terpilih, kalian harus taat kepadanya. Dan semua menyanggupinya? Bagaimana? Baiklah, kami menyanggupi syarat itu. Besok, semoga Allah mengabulkan doa dan permohonanku malam ini. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Masuklah. Nabi Allah, apakah Allah telah memberimu petunjuk tentang siapa yang akan Apakah dia ada di antara kami saat ini? Ya, Allah telah memberi. Tapi, sebentar lagi dia akan datang. Bersabarlah. Hai Nabi Allah. Waalaikumsalam. Ini untuk mengantarkan kurma-kurma terbaik milikku ini untukmu. Nikmat yang besar kepadaku. Jadi orang ini rupanya. Kurma-kurma ini aku dapatkan dari kebunku yang juga ikut menikmati karunia dari Allah ini. Terima kasih hari ini kepadaku dengan balasan yang berlipat ganda. Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah telah untuk berperang di jalan Allah. Tapi bagaimana mungkin dia lawan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin kami? Iya, itu benar laki-laki itu, wahai Nabi Allah. Iya, benar. Kami semua yang banyak harta, kami mampu membiayai keperluan perang ini. Ya, memang benar, Talut bukanlah keturunan bangsa, tapi sebenarnya dia memiliki tubuh yang perkasa. Wahai Nabi Allah, sebenarnya maksud kami... Bukankah kemarin kalian menerima siapapun pemimpin kalian? Baiklah, kalau begitu, pemimpin kami yang dipilih oleh Allah. Astagfirullah dulu. Pemimpin kalian adalah kembalinya tabut kepada kalian, yang tabut itu adalah sisa dari peninggalan keluarga Nabi Musa dan Harun. Apa itu? Di tengah-tengah mereka, sehingga dapat meyakinkan mereka akan keputusan. Itu tabut? Bagaimana? Ya, sekarang kami Talut adalah pemimpin kami. Kami akan taat kepadanya dan juga siap. Mulai saat ini, engkau adalah pemimpin Bani Israel. Tapi, Sudahlah Talut, engkau telah dipilih dan ditakdir. Tugasmu yang pertama adalah memerangi Jalut dan pasukannya. Damai. Semoga Allah selalu bersamamu. itu. Tapi sebenarnya, kalau bukan Allah yang memilihku, niscaya, saudara-saudaraku, segeralah umumkan kepada orang-orang. Tidak boleh ada satupun laki-laki dewasa yang sehat tertinggal di bukit sebelah utara. Di perkampungan Bani Israel, Dengarkanlah pengumuman ini. Allah telah memilih Mungkin Talut. Kenapa harus dia? Kenapa mesti dia? dan kepada seluruh laki-laki dewasa yang sehat, memerintahkan kita untuk berkumpul di bukit sebelah utara besok. Kita akan berperang melawan Jalut. Berperang? Bagaimana? Kalau aku tidak peduli siapapun pemimpin kita, semua. Masa kita yang akan melawan Jalut dan pasukannya yang kejam itu? Iya ya, apalagi kalau melihat Jalut yang tinggi besar seperti raksasa itu. Sama Talut. Bagaimana denganmu? Jalut, memangnya aku sudah bosan hidup? Hah? Oh iya, baiklah. Besok kami akan ikut berperang. Tuanku Talut. Anak kecil mau ikut perang? Untukmu anak kecil, kau bisa terinjak kaki kuda. Biar nanti kami akan mengalahkan Jalut dan tentaranya yang kejam itu. Telah menyebabkan teman-temanku menjadi yatim karena ayah mereka telah dibunuh lamannya. Kau masih kecil, anakku. Orang yang diwajibkan untuk mereka ini. Tapi aku bisa bertarung dengan menggunakan ketapel ini. Hindar dari ketapel ini, mereka akan merasakan akibatnya. Baiklah, nak. Kau jangan memisahkan diri dari barisan kami. Caranya? Memangnya coba kau saja. Kamu lihat saja. Aku pasti akan berada dalam barisan terdepan. Siap, ayo. pada hari itu di bawah pimpinan Israel yang akan berangkat berperang melawan kezaliman Jalut. Wahai, kita berangkat ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah yang telah menindas kita. Kita akan rebut kembali kampung-kampungan mereka sehingga negeri kita ini kembali aman dan berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Mereka, kalian siap mengorbankan jiwa dan raga kalian? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perangan ini akan melalui perjalanan yang sangat panjang dari kalian. Sesungguhnya di dalam perjalanan nanti, maka siapa di antara kalian yang meminum airnya,
tidak meminumnya, kecuali menciduk dengan seciduk tangan. Pasukan, maju! Hia! 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 Raja Jalut Hanya dalam waktu 3 bulan sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan kita, tuanku. Hanya tinggal beberapa perkampungan dan rencananya besok kita akan mengirim 2.000 pasukan untuk Apa keperluanmu, prajurit bodoh? Mengganggu Tuanku, hamba baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang tuanku, mereka bergerak dari sebelah utara. Sudah bosan hidup rupanya. Panglima, siapkan 5.000 pasukan. Baik, tuanku. Tapi tuanku, mereka mengerahkan jumlah mereka sangat banyak tuanku. Sekitar 70.000 Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Konon, Sudah nekat mereka. Kalau begitu, Panglima, sambut mereka dan kita kirim mereka menuju gerbang kematian. Sail dari muka bumi ini. Jalut pun memimpin sendiri pasukan Bani Israel. Pasukan Bani Israel mulai letih dan kehausan saat menyeberangi. Aku merasa haus sekali. Persediaan air minumku sudah habis. Padahal aku selalu sedikit meminumnya, tidak pernah banyak. Untuk menghemat. Dan pasukannya dengan kondisi kita yang kehausan seperti ini. Kalian dengar itu? Ada sungai di depan sana. Kita minum sepuas-puasnya agar tubuh kita segar kembali. Sabarlah, agar kita tidak meminum air dari sungai itu, kecuali hanya seciduk. Sepertinya kalau hanya seciduk saja tidak akan bisa kawan. Lagi pula, kalau kita kehausan pasti jauh. Sudahlah. Kalau kau tidak mau ikut kami, ya sudah. Lagi pula, kita segera ke sungai. Ya sudahlah. Tirkan Talut, sebagian besar orang-orang Bani Israel itu akan melupakan dan minum sebanyak-banyaknya. Mereka bahkan menceburkan diri dan berenang dan enggan untuk melanjutkan perjalanan melawan tentara Jalut. Kon, mari kita lanjutkan perjalanan. Menyiapkan tentaranya untuk menghadapi kita. Dan jumlah mereka jauh usaha kita untuk berperang melawannya akan sia-sia saja, Talut. jangan lupa golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin orang-orang yang sabar, Tuan. Kalau begitu, kalian berangkatlah. Setelah itu, barulah kami akan pergi untuk menyusul kalian. Bukankah Tuanku Talut telah memerintahkan kita agar kita Dengan tentara yang ada saja, biarkan saja mereka di sini. Demikian sebagian kecil orang-orang yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4. Tiba-tiba di hadapan Daud, Wahai Daud, aku akan dapat membunuh Jalut. Suara siap? Karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku... dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha Wahai Daud, ambillah aku. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Mereka bilang, aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil, itu mustahil. Dan Sudahlah, tidak usah diteruskan daripada mendengarkan cerita Daud yang anan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut. Sekali! Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang... Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk yang, sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Nyawanya. saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat. Rabbana afrik alaina sabron wasabbit akmil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkan pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir tetap di atas bukit ini.
arahkanlah panah-panah kalian ke berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur, tengah dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu Telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga. ayo maju! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan. Walau tumpah ruah orang-orang yang meyakini bahwa mereka murah. Maju terus! Allahu Akbar! Pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Mengalahkan salah satu di antara kita. Tiba-tiba datang lagi orang baru tambah terus. Dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Nyata hanya begitu saja kemampuanmu. Hak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah. Maju terus! Kemenangan hak! Ayo serang! Ayo berlari! Boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri. Rasakan ini! akan tetapi Jalut si penguasa Zod Di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Maju! Sendiri yang akan menyeretnya. Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadiku. Perintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap... Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuh. Dasar bangsa budak. Sekarang rasakanlah kematian. Hei, itu kan Daud. Iya, lawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuh. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Atau kau juga sudah bosan hidup. Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakannya. Melawanku. Hei, lihat itu, Daud. Aku mengucapkan terima kasih yang telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, Nak. Aku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kita hanya karena usaha dan kerja keras kita. Tapi berkat pertolongan telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa. Mulai saat ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Alaihi salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
dengan kekuatan menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jan dan Hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki.